Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidul Fitra, kelas Teknika 7A, NIT 21.42.038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak dari feed water atau air umpan pada boiler. Air umpan atau feed water merupakan komponen krusial dalam sistem kerja boiler atau ketel uap. Karena air inilah yang akan dipanaskan untuk menghasilkan uap sebagai tenaga penggerak utama dalam berbagai sistem industri. Contohnya seperti menggerakkan gas turbin atau menjadi sistem pemanas untuk bahan bakar maupun preheating jaket mesin induk. Maka akan muncul berbagai dampak negatif terhadap efisiensi dan umur boiler jika kualitas feed water tidak memenuhi syarat. Adapun dampaknya yaitu pembentukan kerak atau scaling. Penyebabnya air umpan yang mengandung senyawa anorganik seperti kalsium, magnesium, dan silika akan mengalami pengendapan saat air dipanaskan dalam boiler. Endapan ini akan menempel pada permukaan logam boiler. Adapun dampaknya yaitu menurunkan efisiensi perpindahan panas. Kerak bersifat isolator sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk memanaskan air. Overheating. Logam boiler akan mengalami pemanasan berlebih sehingga karena panas tidak dapat ditransfer ke air secara efisien sehingga meningkatkan risiko deformasi logam dan kegagalan material. Dampak ketiga itu memperpendek umur boiler, terutama pada pipa-pipa atau water tube pada boiler atau drum boiler yang mengalami penumpukan kerak terus-menerus. Dampak yang kedua itu korosi. Penyebabnya itu keberadaan oksigen yang terlarut dan karbon dioksida dalam air umpan, pH yang tidak stabil atau terlalu rendah atau bersifat asam, keberadaan ion-ion agresif seperti klorida dan sulfat. Dampak dari korosi tersebut adalah penipisan dinding boiler akibat reaksi kimia antara logam dan oksigen. Bocornya pipa-pipa boiler akibat korosi dalam jangka panjang. Efisiensi menurun karena retaknya sistem menyebabkan kehilangan air dan tekanan. Kerusakan pompa dan komponen lain yang berhubungan langsung dengan air umpan korosif. Kemudian itu dampak ketiga, terbawanya air dalam uap. Penyebabnya yaitu air umpan yang mengandung padatan terlalu tinggi total atau dissolve-nya, adanya busa akibat kontaminan organik atau minyak dalam air, ketidakseimbangan sistem pengendalian air boiler. Dampak dari terbawanya air dalam uap yaitu uap yang terbentuk tidak murni atau basah menyebabkan kerusakan pada turbin atau silinder mesin uap. Adapun itu kinerja turbin atau sistem penerima uap menurun dan bisa menyebabkan keausan dan kegagalan. Kemudian efisiensi termal turun karena uap tidak mampu mengangkat panas dengan maksimal. Kemudian dampak yang ketiga itu pembentukan endapan lumpur atau sludge. Penyebabnya air mengandung zat tersuspensi seperti partikel lumpur, pasir atau logam kontaminan dalam air.
Adapun dampaknya yaitu mengendap di dasar boiler, menyumbat sirkulasi air, menyebabkan hotspot, titik panas lokal yang merusak permukaan boiler, dan memerlukan proses blowdown yang lebih sering sehingga menurunkan efisiensi operasional. Adapun solusi dan teknik pengolahan air umpan boiler terdiri atas dua komponen, yaitu eksternal di luar boiler dan internal di dalam boiler. Pengolahan eksternal dilakukan sebelum air masuk ke dalam sistem boiler. Contohnya filtrasi dan sedimentasi, menghilangkan partikel kasar seperti pasir, lumpur, dan endapan lainnya. Sistem clarifier atau sun filter sering digunakan. Softening atau pelembutan air menghilangkan ion untuk mencegah pembentukan kerak menggunakan exchange resin seperti proses pertukaran ion atau menggantikannya. Kemudian demineralisasi, menghilangkan seluruh kandungan ion dalam air, baik kation maupun anion, menggunakan mixed bed ionisir atau resin penukar ion. Adapun pengolahan internal yaitu dilakukan dengan menambahkan bahan kimia ke dalam air boiler. Oksigen scavenger, contoh sodium sulfite, hydrazine, DH, digunakan untuk mengikat oksigen bebas yang bisa menyebabkan korosi. Kemudian phosphate treatment digunakan untuk mengendapkan dalam bentuk lumpur yang mudah dikeluarkan melalui blowdown, contoh trisodium phosphate. Kemudian ada pun yang selanjutnya itu monitoring dan pemeliharaan rutin, melakukan pengujian laboratorium berkala